Sebuah gedung tua yang dulunya merupakan rumah sakit jiwa kini berdiri sepi di ujung kota. Sudah lebih dari 20 tahun tempat itu ditinggalkan. Namun malam itu, 3 mahasiswa jurusan arsitektur nekat masuk untuk mengerjakan tugas akhir, dan menemukan sesuatu yang seharusnya tidak mereka ganggu. Hujan turun rintik-rintik di malam yang gelap. Di tengah suara angin yang berdesir, tampak sebuah gedung tua berlantai 4. Catnya terkelupas, jendelanya pecah, dan papan bertuliskan, "Dilarang masuk," sudah hampir rubuh dimakan waktu. Raffi menyorotkan senter ke arah pintu utama. Ini dia tempatnya, Rumah Sakit Jiwa Wira Asih. Tutup sejak tahun 1999. Sari menelan ludah, merapatkan jaketnya. "Kau yakin gak apa-apa masuk ke sini, Raf?" Katanya gedung ini pernah kebakaran dan semua pasiennya gak sempat diselamatkan. Raffi tertawa kecil, tapi tawa itu terasa gugup. "Cuma mitos. Kita cuma butuh foto interiornya buat bahan tugas. Udah, cepat masuk." Begitu mereka melangkah ke dalam, hawa dingin langsung menyergap. Lantai retak, bau besi berkarat dan debu memenuhi udara. Tapi yang paling aneh, di tengah ruangan utama, terdapat kursi roda yang berputar pelan, seolah baru saja didorong seseorang. Mereka saling pandang. "Itu angin, kan?" bisik Sari. Namun tak ada jendela yang terbuka. Tak ada angin. Mereka melanjutkan ke lorong belakang. Dinding-dindingnya penuh coretan aneh. Tulisan seperti, "Jangan buka ruang 304", dengan cat merah. Tapi tentu saja rasa penasaran Raffi membuat mereka menuju ke sana. Tangga menuju lantai 3 berderit saat diinjak. Setiap langkah terasa seperti ada yang mengikuti dari belakang. Begitu sampai di depan pintu bertuliskan 304, mereka berhenti. Kuncinya berkarat, tapi masih utuh. "Kau yakin mau buka?" tanya Dimas pelan. "Kalau nggak difoto, nggak cukup buat laporan," jawab Raffi. Pintu itu pun dibuka. Seketika udara dingin menusuk keluar, dan aroma busuk menyeruak. Di dalam ruangan itu, ada sebuah tempat tidur besi dan cermin besar di dinding. Tapi bayangan mereka di cermin tidak bergerak bersamaan. Sari mundur. "Raffi, itu bukan kita." Bayangan mereka tersenyum, meski wajah asli mereka ketakutan. Lalu satu persatu lampu di langit-langit yang mati sejak tadi menyala sendiri. Cermin bergetar, dan dari balik pantulannya muncul sosok pasien dengan wajah gosong, mengenakan pakaian rumah sakit terbakar, menatap mereka dengan mata kosong dan mulut sobek lebar. "Kalian kembali!" Jeritan menggema. Kamera jatuh. Gambar terakhir yang terekam hanya cermin yang retak, dan sosok ketiga yang menyeret Raffi ke dalam bayangan. Keesokan harinya, polisi menemukan mobil mereka di depan gedung. Tapi pintu utama terkunci rapat dari dalam. Dan di salah satu dinding lantai 3, terdapat foto ketiga mahasiswa itu, baru ditempel, dengan tulisan merah. "Pasien baru diterima, ruang 304." Malam itu, berita hilangnya 3 mahasiswa dari Universitas Wijaya tersebar cepat di media sosial. Polisi sudah menyisir lokasi, tapi tak menemukan apapun, selain kamera yang rusak dan foto mereka di dinding ruang 304. Namun 2 hari kemudian, seseorang datang ke kantor polisi. Namanya Nadia Rahma, teman sekelas Raffi. "Mereka nggak mungkin pergi tanpa kabar, Pak. Saya tahu Raffi.
Dia bukan tipe orang yang kabur begitu aja, kata Nadia dengan suara gemetar. Polisi hanya bisa menggeleng. Gedung itu sudah dilarang dimasuki sejak kebakaran tahun 1999, dan setiap yang nekat masuk tidak pernah keluar lagi. Tapi Nadia tidak percaya begitu saja. Malam itu juga, ia memutuskan untuk mencari sendiri. Kembali ke gedung Wira Asih. Gerimis turun lagi. Sama seperti malam Raffi menghilang. Dengan satu senter dan ponsel, Nadia memasuki gedung tua itu. Langkahnya bergema di antara lorong-lorong yang kosong. Udara di sana seolah menekan. Berat, seperti ada sesuatu yang menatap dari kegelapan. Ia menyusuri ruang demi ruang. Di salah satu kamar pasien, Nadia menemukan coretan baru di dinding. Mereka belum mati. Mereka terjebak di sini. Nadia mundur perlahan. Suara logam bergesekan terdengar dari balik pintu ruang 304. Pintu itu terbuka sedikit. Dari celahnya, tampak bayangan seseorang berdiri menghadap cermin besar. Tubuhnya mirip Raffi. "Raffi," bisik Nadia. Bayangan itu menoleh. Tapi wajahnya kosong. Matanya hitam pekat. Dan mulutnya bergerak perlahan. Seolah berbisik tanpa suara. Tiba-tiba, lampu di langit-langit menyala satu persatu. Meski tidak ada listrik di gedung itu sejak lama. Cermin bergetar. Dan kali ini Nadia melihat sesuatu di balik pantulan. Ruang lain, tampak sama, tapi berbeda. Di sana, Sari dan Dimas duduk di lantai, menatap kosong ke arah dinding, seolah terperangkap di sisi lain kaca. "Tolong!" Suara pelan bergema dari dalam cermin. Nadia menatap tak percaya, lalu mendekat. Tangannya menyentuh permukaan kaca, dan sesuatu menariknya dengan kuat. Cahaya senter terjatuh, berputar di lantai. Bayangan Nadia kini lenyap. Cermin di ruang 304 kembali tenang, memantulkan ruangan kosong. Namun jika diperhatikan, di sudut kanan bawah pantulannya, terdapat 4 bayangan, bukan 3 lagi. Tulisan baru muncul di bawah foto-foto yang menempel di dinding. Pasien baru diterima, ruang 304 penuh. 3 hari setelah hilangnya Nadia, berita tentang 4 mahasiswa yang lenyap di rumah sakit Wira Asih membuat warga sekitar panik. Polisi menutup akses ke gedung itu sepenuhnya. Tapi di malam-malam tertentu, warga masih sering mendengar suara-suara dari dalam. Jeritan, tawa, dan suara kursi roda yang berderit di lorong gelap. Namun di antara semua orang, ada satu pria yang tahu sebagian kebenaran. Pak Surya, mantan penjaga rumah sakit itu sebelum terbakar. Seorang jurnalis muda bernama Arman mendatangi rumah Pak Surya untuk mencari tahu kebenarannya. Rumahnya terletak tak jauh dari gedung Wira Asih, penuh debu dan aroma obat-obatan lama. "Kau mau tahu tentang Wira Asih?" kata Pak Surya sambil menatap kosong ke jendela. "Baiklah, tapi setelah ku dengar, jangan pernah coba masuk ke sana." Ia menyalakan rokok. Tangannya gemetar. "Dulu, di lantai 3, ruang 304, itu bukan ruang pasien biasa. Itu ruang eksperimen. Rahasia Dokter Mirna." Tahun 1999, ada seorang dokter muda bernama Dokter Mirna Astari, spesialis kejiwaan. Ia terobsesi pada satu hal, memindahkan kesadaran manusia ke cermin, agar bisa menyembuhkan jiwa yang rusak tanpa menyentuh tubuhnya. Dia membuat cermin besar dari perak murni dan campuran cairan aneh yang katanya bisa
menyimpan pantulan hidup. Setiap pasien yang dianggap berbahaya dikurung di ruang 304 dan dipaksa menatap cermin itu berjam-jam. Beberapa hari kemudian, pasien itu diam, tak bicara, tak bergerak, tapi bayangan di cermin masih bergerak sendiri. Kami pikir itu hanya halusinasi, kata Pak Surya dengan suara bergetar. Tapi malam itu, cermin itu bergetar, dan Dokter Mirna menghilang. Tak ada yang melihatnya keluar dari ruangan. Beberapa hari kemudian, kebakaran besar terjadi. Semua pasien terbakar hidup-hidup, dan ruang 304 menjadi pusat api yang tak padam selama berjam-jam. Setelah kebakaran padam, bangunan itu kosong, tapi cermin itu tetap utuh. Tidak rusak sedikit pun. Kembali ke gedung, Arman menatap foto-foto lama yang ditunjukkan oleh Pak Surya. Salah satunya menunjukkan Dokter Mirna berdiri di depan cermin, dengan 4 bayangan di belakangnya. Padahal di ruangan itu hanya ada dia seorang. Apa cermin itu masih ada di sana? Tanya Arman. Masih, jawab Pak Surya lirik. Dan setiap kali seseorang masuk ke ruang 304, bayangannya tidak pernah kembali bersamanya. Malam itu, saat Arman meninggalkan rumah Pak Surya, ia tak sadar bahwa seseorang atau sesuatu sedang memperhatikannya dari jendela rumah sakit tua di kejauhan. Cahaya samar dari dalam gedung memperlihatkan bayangan wanita berseragam dokter menatap ke arah jalan. Di kaca besar lantai 3, bayangan keempat kini tersenyum, dan satu bayangan baru mulai muncul perlahan. Pasien berikutnya sudah dalam perjalanan. Hujan deras kembali mengguyur kota malam itu. Langit memerah di kejauhan, seolah menandai sesuatu yang buruk akan terjadi. Arman duduk di dalam mobil tuanya, menatap ke arah gedung rumah sakit Wira Asih yang kini tampak lebih kelam dari biasanya. Ia sudah tahu larangannya, tapi rasa penasaran lebih besar dari rasa takut. Kalau semua orang berhenti di tengah misteri, gumamnya pelan, kebenaran gak akan pernah ditemukan. Ia membawa kamera, senter, dan buku. Jam menunjukkan pukul 11.47 malam saat ia melangkah melewati pagar berkarat dan memasuki gedung itu. Lorong yang berubah. Begitu masuk, hawa dingin langsung menyergap. Debu beterbangan. Dinding penuh coretan merah. Beberapa baru, beberapa sudah pudar. Semuanya menuliskan kalimat yang sama. Jangan lihat ke cermin. Arman merekam setiap sudut dengan kameranya. Namun sesuatu terasa salah. Lorong yang seharusnya lurus kini seolah memutar. Setiap kali ia kembali ke arah pintu keluar, ia justru kembali lagi ke tangga menuju lantai 3. Ini mustahil, desisnya. Lalu terdengar langkah pelan di atasnya. Langkah yang bukan miliknya. Tap, tap, tap. Arman menatap ke atas. Senter bergetar di tangannya. Seseorang berdiri di puncak tangga, berpakaian putih. Wajahnya samar. "Siapa di sana?" teriak Arman. Tapi sosok itu hanya membalikkan kepala perlahan. Terlalu pelan untuk manusia biasa. Lalu menghilang di balik dinding. Ruang 304. Akhirnya ia sampai di depan pintu itu. Ruang 304. Pintunya setengah hangus, tapi tetap tertutup rapat. Ia mendorongnya dengan keras. Engsel berderit panjang sebelum terbuka. Di dalam ruangan itu sama seperti foto-foto lama yang ditunjukkan Pak Surya. Satu tempat tidur besi, satu meja kecil, dan cermin besar di dinding. Cermin itu berdebu,
Tapi pantulannya masih jernih, terlalu jernih. Arman mengarahkan kameranya. Dan tiba-tiba di layar terlihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Padahal ruangan itu kosong. Astaga, nafasnya tersengal. Ia menatap lebih dekat dan melihat lembaran kertas lusuh tergantung di bawah cermin. Tulisan tangan perempuan dengan tinta hitam yang sudah memudar. Catatan Dokter Mirna, hari ke-47 eksperimen berjalan. Pantulan pasien mulai berbicara tanpa suara. Hari ke-52. Salah satu pasien menarik dirinya sendiri ke dalam cermin. Tubuhnya tertinggal, tapi jiwanya berpindah. Hari ke-60. Aku mendengar mereka memanggilku. Mereka bilang aku harus ikut. Mereka bilang dunia di balik kaca lebih nyata. Tulisan terakhir berhenti di kalimat yang menggigilkan. Jika kau membaca ini, berarti aku sudah di sana. Dan aku tidak sendiri. Tiba-tiba, ruangan bergetar pelan. Cermin itu mulai beriak, seperti air yang disentuh angin. Dari dalam pantulan, Arman melihat seseorang, Dokter Mirna, berdiri. Tersenyum dengan wajah pucat dan mata hitam pekat. Kau mencari kebenaran, Arman. Suara itu bergema dari dalam pikirannya. Kebenaran hanya ada di sisi kami. Bayangan di cermin mulai merangkak keluar. Tangan pucat, kuku hitam, wajah terbakar. Arman mundur. Tapi cermin itu meledak, pecah ke seluruh arah. Potongan kaca beterbangan. Tapi setiap pecahan menampilkan pantulan dirinya, berbeda. Di satu pecahan, ia tersenyum. Di pecahan lain, ia berdarah. Dan di pecahan terbesar, ia melihat dirinya sendiri terikat di ranjang besi ruang 304. Kamera Arman jatuh ke lantai, merekam dari bawah. Tampak kakinya diseret ke arah cermin yang kini menyala merah. Suara terakhir yang terekam hanyalah bisikan. Pasien kelima diterima. Ruang 304 dibuka kembali. Gambar terakhir memperlihatkan pecahan kaca yang memantulkan bayangan seseorang di balik cermin. Seseorang yang masih hidup, tapi bukan lagi Arman. 2 minggu setelah hilangnya Arman, polisi akhirnya memutuskan untuk menutup gedung Wira AC secara permanen. Namun sebelum disegel, satu tim penyelidik dikirim untuk memastikan tak ada lagi orang terjebak di dalam. Di antara mereka ada satu orang yang tak asing, Pak Surya, mantan penjaga lama yang dulu memperingatkan semua orang. Kalau kau masih mau masuk ke sana, Surya, ini kesempatan terakhir, kata salah satu petugas. Pak Surya hanya menatap ke arah gedung tua itu. Matanya sayu, suaranya pelan. Aku harus memastikan cerminnya masih di sana. Mereka masuk pukul 0:03 dini hari. Udara di dalam masih sama, dingin, lembab, dan terasa seperti ada yang hidup di balik temboknya. Lorong-lorong panjang berkelok seperti tak berujung. Tiap langkah diiringi gema langkah lain dari arah belakang. Salah satu petugas, Reno, menyorotkan senter ke dinding. Ada tulisan baru, seolah dibuat dengan darah segar. Ruang 304 menunggu. Suara pelan terdengar dari lantai atas, seperti seseorang sedang tertawa. Tawa perempuan. Pak Surya menatap ke arah tangga dan bergumam lirih. Itu suaranya. Suara Dokter Mirna, ruang 304. Begitu pintu ruang 304 dibuka, hawa dingin menyembur keluar, seperti napas dari dunia lain. Di dalam ruangan itu tampak sama seperti dulu. Tempat tidur besi di tengah,
meja kecil, dan cermin besar yang kini sudah retak 1000. Namun dari pecahan kaca itu, cahaya samar berdenyut, seperti ada mata yang menatap dari baliknya. Reno mendekat, mengarahkan kamera. "Tuhan, itu apa?" bisiknya. Di dalam pantulan kaca, mereka melihat 4 orang berdiri di balik cermin. Raffi, Sari, Dimas, dan Nadia. Mereka diam, pucat, tapi hidup, atau sesuatu yang menyerupai hidup. Dan di belakang mereka, berdiri Arman, menatap lurus ke arah kamera. "Tolong kami," suara lirih bergema dari dalam pantulan. Reno mundur, ketakutan. Cermin mulai bergetar, retakannya membentuk pola seperti pintu. Pak Surya menatapnya lekat-lekat. "Ini bukan cermin biasa, ini portal menuju sisi lain. Pengorbanan." Tanpa pikir panjang, Pak Surya menarik kalung di lehernya, sebuah kunci kecil dari besi tua, dan melemparkannya ke tengah cermin. Sekejap, ruangan bergetar hebat. Cermin memantulkan cahaya merah pekat. Dari dalamnya, terdengar jeritan dan suara benda berat terbanting. "Keluar dari sini sekarang!" teriaknya. Namun Reno menatap ke arah cermin dan melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Di pantulan itu, Pak Surya tidak sedang berdiri. Ia sedang berbaring di ranjang besi, terikat, dengan wajah ketakutan. Sementara Dokter Mirna berdiri di sampingnya, tersenyum lebar. "Kau terlalu lama menungguku, Surya." Suara lembut terdengar dari dalam kaca. "Sekarang giliranmu menemaniku." Tiba-tiba, tangan dari balik cermin menarik tubuh Pak Surya dengan keras. Senter terlempar, cahaya berkedip-kedip. Suara teriakan memenuhi ruangan. Lalu, hening. Akhir yang tak benar-benar usai. Keesokan paginya, tim evakuasi menemukan kamera Reno di lantai. Semua rekaman hanya menampilkan satu ruangan kosong. Namun di dinding belakang kini ada foto 5 orang baru, dengan tulisan merah. "Pasien diterima, ruang 304, dibuka selamanya." Saat gedung akhirnya disegel, seorang pekerja mendengar bisikan dari dalam. Suara perempuan berbisik halus, "Kami masih di sini. Lihatlah pantulanmu." Dan saat ia menoleh ke arah kaca kecil di helmnya, di pantulannya ada wajah lain yang tersenyum. Bukan miliknya. Kadang, beberapa bangunan ditinggalkan bukan karena tak berguna, tapi karena sesuatu di dalamnya masih menunggu. Dan Wira Asih hanyalah satu dari sekian banyak gedung yang menolak dilupakan.